Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Vivian Azelia, NRP 15, dengan role Project Manager, sekaligus merangkap sebagai programmer. Saya ada lagi Iman Fauzi, NLP 3. Saya role saya game designer dan programmer. Saya Miftah Amiruddin, NEP 09. Saya sebagai 3D artist dan sound engineer. Ya, saya Intan Putri Kusmawardani, NRP 21 sebagai 3D artist. Oke, hari ini kami akan membahas progres mengenai proyek yang sedang kelompok kami kerjakan, yaitu proyek game dengan berjudul Find Me Out. Find Me Out sendiri adalah sebuah game multiplayer yang mana gameplaynya mengadaptasi dari permainan tradisional peta umpet. Untuk gambaran singkatnya, game ini merupakan game berjenis peta umpet di mana terdapat dua role, yaitu role maling dan polisi. Game ini dapat dimainkan oleh maksimal 8 pemain dan minimal 4 pemain. Untuk role masing-masing pemain akan didapatkan secara acak dengan perbandingan polisi maling 1:4. Untuk latar belakangnya, dikarenakan permainan tradisional pada zaman sekarang mulai memudar di kalangan anak-anak, dan anak-anak lebih familiar dengan teknologi sekarang seperti smartphone, maka kami mendapatkan ide untuk membuat game yang dapat dimainkan pada smartphone dengan memasukkan unsur-unsur dan mekanik yang menyerupai permainan tradisional, khususnya peta umpet. Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah untuk melestarikan permainan tradisional peta umpet yang semakin memudar dengan dipadukan oleh perkembangan teknologi pada saat ini. Target pengguna dari proyek ini adalah kami menargetkan para penikmat game multiplayer casual dengan minimal usia 9 tahun ke atas. Untuk mekanika gamenya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada game ini terdapat dua role, yaitu role polisi dan role maling. Untuk role polisi, polisi bertugas untuk mencari dan menangkap maling. Polisi memiliki skill, yaitu skill shoot yang memiliki cooldown 15 detik. Skill ini dapat digunakan polisi untuk menembak ke segala arah, dan jika tembakan mengenai maling, maka akan mengurangi health point atau HP si maling sebanyak 50%. Role kedua yaitu role maling. Maling bertugas untuk menghindari kejaran polisi dengan cara bersembunyi, menyerupai objek di sekitarnya. Maling memiliki skill, yaitu skill distract yang memiliki cooldown 20 detik. Skill ini dapat membuat suara yang menarik perhatian polisi di lokasi lain dengan melempar benda sejenis kerikil. Skill berikutnya yaitu skill disguise yang memiliki cooldown 60 detik. Skill ini dapat digunakan maling untuk sembunyi menyerupai bentuk benda di sekitarnya. Untuk gameplaynya, pemain akan memasuki sebuah area yang dimana dalam area tersebut, pemain dapat melakukan tugas sesuai dengan role yang didapatkan. Untuk role maling, yaitu bisa bersembunyi dengan memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitarnya. Maling dapat mengubah bentuknya menyerupai benda-benda tersebut. Sedangkan role polisi harus menemukan maling. Pada awal permainan, polisi nantinya akan dikurung di salah satu titik dan tidak bisa bergerak selama 30 detik. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi player yang mendapatkan role maling untuk dapat mencari tempat persembunyian yang aman. Satu ronde permainan dibatasi dengan durasi selama 3 menit. Selama waktu tersebut, polisi dapat mencari dan menangkap maling, dan maling dapat menghindari kejaran polisi dengan bersembunyi, menyerupai benda-benda di sekitarnya. Maling yang telah tertangkap tidak dapat bermain dan hanya dapat menonton pertandingan. Untuk win-loss condition-nya, polisi menang jika berhasil menangkap semua maling
sebelum durasi permainan habis. Maling akan menang jika saat durasi permainan habis, polisi tidak berhasil menangkap semua maling. Ini adalah aset-aset yang digunakan dalam game ini. Ini untuk mapnya ada 3 jenis map, autumn, desert, dan snow. Terus ini untuk map bagian lobby roomnya. Terus untuk benda-benda yang bisa digunakan untuk sembunyi, ada book, chair, table, dan lain-lain. Terus untuk karakternya, ada partisipan. Partisipan ini karakter yang digunakan pada saat di lobby room. Pada saat player belum mendapatkan role, karakternya kurang lebih akan seperti ini. Terus ini untuk karakter polisi, dan ini untuk karakter maling. Oke, sekian untuk GDD-nya. Berikutnya kita akan membahas progres masing-masing anggota dalam mengerjakan proyek ini. Untuk saya sendiri, saya mengerjakan ini yang sudah selesai. Sudah selesai. Bagian lobby room yang saya kerjakan itu membuat UI untuk grid room setting. Grid room setting itu untuk fitur di mana player dapat membuat room, dan saat player membuat room, player dapat memilih map yang akan mereka gunakan nanti, terus jumlah polisi, dan max playernya. Terus di sini saya juga mengerjakan bagian kamera. Kameranya ini sudah dibuat bisa mengikuti player, tapi untuk yang di lobby room saja. Untuk berikutnya menambahkan aset untuk bagian UI di menu, main menu. Terus ini juga sudah ditambahkan nickname untuk playernya. Dan juga sudah ditambahkan batas untuk minimal player agar game bisa dimulai, dan juga batas maksimal player yang bisa join ke lobby. Terus untuk yang lagi saya kerjakan itu ini sinkronisasi role player. Ini tuh membuat sinkronisasi antara pembagian role player sih. Kemarin tuh udah sempat nyoba, tapi masih ada error. Errornya tuh kayak player kan player misal role maling sama role polisi itu kan tempat spawnnya beda ya. Itu kadang ada yang kayak player dapat role polisi tapi tempat spawnnya itu di maling kayak gitu. Jadi kadang role sama
behavior lainnya tuh nggak sinkron gitu. Itu nanti bakal dicek lagi. Terus untuk to-do list-nya, next saya akan mencoba menerapkan sistem untuk memilih map pada fitur Grid Room. Berikutnya mungkin Zaki bisa menyampaikan progresnya. Zak, Ya, ya, Mungkin mic-nya Zaki belum nyala. Astaga, enggak. belum nyala. Hmm, untuk saya rezeki bagian bagian game design dan mekanik. Eh, ini untuk progres yang down saya belum ada. Eh, ya untuk yang in progress saya sedang eh, mengerjakan berbagai objek classes supaya semuanya bisa digunakan dan uh, dan juga game manajernya. Lalu saat ini juga saya mengerjakan UI yang modular menggunakan sistem UI builder-nya Unity yang baru. Lalu ini yang uh, isu make joystick for mobile to handle movement player ini juga saya kerjakan ini menggunakan fiturnya Unity yang baru input system. Lalu yang akan saya kerjakan yaitu saya akan menambahkan icon ke UI-nya, tapi itu iconnya masih menunggu ikonnya masih menunggu jadi dibuat. Lalu saya akan juga untuk selanjutnya juga membuat skill skillnya supaya bisa digunakan digunakan dan bisa ditampilkan juga secara modular di di UI-nya masing-masing player tergantung role. Ya begitu. Oke, terima kasih Zaki. Berikutnya Intan. Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri, alhamdulillah yang to-do-nya sudah tidak ada. Kemudian untuk yang in progress sekarang ini saya sedang membuat karakter. Kemudian untuk yang done, saya sudah selesai mengerjakan map 3D dan efek-efek pada mapnya yang ada pada Unity. Mungkin Vivian bisa tolong ditunjukkan untuk efeknya seperti ini. Ya, ini efek untuk scene autumn, map autumn. Selanjutnya, ini untuk yang map desert, ini efeknya debu. Selanjutnya, ya, untuk yang di lobby ini ada semacam portal dan daun-daun yang berjatuhan. Dan yang terakhir, di sini ada map snow, ya, efeknya yaitu salju-salju yang berjatuhan. Kemudian untuk aset-asetnya, gambar-gambarnya tadi sudah dijelaskan oleh Vivian pada GDD untuk mapnya dan objek-objek apa saja yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Intan. Sekarang yang terakhir Miftah.
Untuk tuturnya saya di icon UI, saya di sini akan pengen desain icon-icon UI yang berada di game ya. Untuk info case-nya, untuk musiknya udah ada. Untuk sound efek kayak clear, bottom, Windows condition, fire, throw, dan bom pasti masih belum saya carikan untuk yang pas buat sound efeknya. Untuk tone-nya masih belum. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Semuanya sudah menyampaikan progresnya masing-masing. Oke, next kita lanjut diskusi game analitik ya, guys. Kalian ada usulan nggak nih untuk kira-kira apa aja sih yang perlu dianalisis di game kita? Jadi dulu mungkin. Oke, mulai dari saya. Eh, kalau menurut saya itu yang perlu dianalisa itu mungkin yang pertama yang jelas itu win rate apa, win rate polisi dan malingnya supaya kita bisa melihat apakah ada yang kurang balance gitu. Nah ini yang kurang balance itu eh, di apa ya bisa ya bisa kita lihat lagi sebabnya di mana dengan cara ya, selain win rate yang dianalisa mungkin kita juga harus menganalisa kayak eh, jumlah penggunaan skill bagi tiap role. Jadi uh, apa, uh, jadi untuk melihat apakah ada playstyle tertentu yang mengakibatkan win rate tadi atau mungkin ketika di lobby mungkin para playernya memilih perbandingan polisi maling yang mungkin menyebabkan win rate-nya berpihak ke salah satu pihak saja atau mungkin waktu kayak waktu per sessionnya apakah itu terlalu cepat atau terlalu lama yang juga bisa mempengaruhi win rate jadi contohnya ketika apakah 3 menit itu cukup untuk polisi untuk mencari semua maling atau ataukah tidak gitu. Ya, dari saya itu saja. Oke, mungkin yang lain, Intan, mungkin. Baik, mungkin kalau dari saya, yang pertama kita perlu menganalisis berapa kali sebuah map itu dipilih. Jadi kita bisa tahu dari sana mana map yang butuh dianalisa untuk dilakukan revisi lebih lanjut. Selanjutnya mungkin kita perlu menganalisa berapa kali sebuah benda digunakan untuk menyamar. Jadi kita bisa tahu benda-benda mana saja yang populer yang sering digunakan untuk menyamar. Selanjutnya mungkin kita perlu menganalisa berapa kali benda itu sering ditemukan oleh polisi. Jadi dari sana kita tahu benda apa yang sulit atau mudah ditemukan. Dan yang terakhir yaitu posisi map mana saja yang sering dilewati oleh player. Jadi apakah nanti ada kecenderungan si player itu bermain di tempat itu atau tidak, itu kita bisa tahu dari sana. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita mungkin punya usulan. Kalau saya sih ada 2 analisis sih. Yang pertama itu kalau misalnya banyak player itu biasanya bisa di-mute volume atau musiknya doang, atau bisa dua-duanya. Kalau yang kedua itu tombol UI-nya itu bisa seberapa tekan itu loh, dari playernya itu seberapa tekan. Kayak gitu. Ya kan? Udah, terima kasih. Jadi yang terakhir apa? Yang UI itu yang
seberapa sering loh yang ditekan sama player? Oh, UI-nya ya. Iya. Kalau dari saya mungkin ini berapa kali saya akan melakukan tombol trigger atau jingle. Jadi itu Ini sih kalau boleh tanya itu nomor 10 untuk apa? Itu apa? Kita mengetahui itu untuk apa? jadi nanti biar tahu player tuh lebih suka bikin room sendiri atau lebih suka join ke room orang gitu. Ada lagi, ada usulan lagi? Atau cukup kah? Saat ini cukup. Oke, nanti kesimpulan dari tim analitik yang kira-kira bisa dianalisis dari game kita itu ini mulai dari win rate polisi dan maling sampai berapa kali player menekan tombol crit room atau join room. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada yang mau didiskusikan lagi kah? Cukup deh. Tadi kita kan sudah membahas GDD, terus progress, dan game analitik. Kira-kira udah cukup ya? Iya cukup. Ini tadi kita udah itu kan. Tadi yang progresnya juga sekalian sama apa? Kendalanya juga sudah kan ya? Ya, kendalanya tadi kan juga udah disebutin ya. Iya. Oke, kalau memang sudah cukup, kita tutup diskusi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.